Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video ini kita akan mengulas bagaimana melihat struktur dari bagian pendahuluan sebuah research paper ya. Nah, metode scaffold ini berupaya untuk membuat introduction section dengan struktur yang scientific acceptable ya. Nah, kita akan coba lihat contoh yang sudah dipublikasikan secara langsung untuk membahas struktur-struktur ini ya. Nah, pada kesempatan berikutnya, di video berikutnya kita akan coba langsung berlatih secara langsung bagaimana sih sebetulnya uh, introduction ini dibuat dari sebuah template yang sudah kami sediakan. Nah, dengan template introduction section nanti itu, teman-teman bisa mulai menulis introduction section secara sistematis dan mudah ya. Nah, struktur dari introduction section ini mencakup dari ke-8 poin ini ya. Ada general topic, narrowing the topic, research problem, hook, literatur review, kemudian ada hook lagi, kemudian original research, dan terakhir adalah objektif. Kita akan bahas satu persatu ini secara langsung. Dan yang pertama yang perlu diperhatikan bagi teman-teman adalah bahwa ke-8 poin ini tidak boleh debatable ya. Tidak boleh mudah disanggah oleh para reviewer atau para pembaca. Jadi caranya sebetulnya banyak agar tidak debatable, tapi yang paling mudah bagi teman-teman kalau mau dilakukan, yang pertama itu adalah coba gunakan referensi yang terbaru ya. Jadi jangan terlalu lama. Kalau misalkan pakai referensi terlalu lama, ini bisa jadi ada paper baru sebetulnya yang sudah menyanggah paper yang sudah lama itu. Biasanya kalau para profesor menyarankan sebisa mungkin dalam jangka waktu 5 tahun ke belakang. Ya, kalau misalkan nggak nemu 10 tahun ke belakang. Jadi kalau dalam kita proses literatur review ya, menggunakan googling atau dengan website yang lain, Web of Science misalkan, itu kita bisa trace dalam rentang waktu tahun tertentu aja. Nah, itu yang perlu dilakukan. Nah, kemudian yang kedua adalah coba dalam proses review itu kita pakai fakta-fakta yang mau kita angkat ya. Sebisa mungkin fakta-fakta ini bisa kita evaluasi nanti di bagian eksperimen dan discussion ya. Walaupun jadi ketika mereview faktanya banyak, tapi kita jangan ambil semuanya. Kita ambil sebagian aja yang memang berkaitan dengan apa yang mau kita propose, apa yang mau kita tunjukkan dalam kontribusi paper kita. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke contoh pembahasan sebuah paper yang sudah dipublikasikan, judulnya Exponential Model Normalization for Electrical Capacitance Tomography with External Electrode Under Gap Permittivity Condition. Linknya kita sudah letakkan di bagian caption, silakan silakan dicek. Kemudian kalau perlu request bisa kita share secara gratis ke teman-teman semua. Nah, kami mohon maaf kepada teman-teman yang non-engineering. Ke depan nanti akan kita coba tunjukkan contoh yang sangat mudah sehingga teman-teman yang sosial, dari bidang sosial maupun dari bidang engineering lainnya ini bisa memahami secara mudah. Untuk saat ini kami coba pakai yang sudah ada dulu aja. Jadi di sini kami pakai sebuah paper yang berkaitan dengan penelitian ECT ya, Electrical Capacitance Tomography. Jadi ECT itu adalah sebuah sistem pencitraan, teknik pencitraan sama seperti MRI, CT scan, USG ya. Kalau teman-teman pernah mendengar alat-alat medis di rumah sakit, nah ini sama persis. Jadi bisa diaplikasikan di bidang industri atau di bidang medis. Nah, paper ini mencoba untuk meningkatkan kemampuan dari image reconstruction-nya ya. Jadi memang di sini problem yang diangkat itu adalah problem berkaitan dengan pengukuran kapasitansinya. Oke. Nah, secara struktur ya, dari paragraf 1 ini sudah mencakup 3 poin struktur ya. Jadi sebetulnya 3 poin ini boleh-boleh aja menjadi beberapa paragraf yang berbeda ya. Memang ini fleksibel. Jadi bisa disesuaikan dengan kreativitas author dari masing-masing dalam mengolah kata. Ketiga poin struktur ini dan poin-poin lainnya ya haruslah berurutan ya, tidak boleh acak. Jadi kalau poin-poinnya dibuat acak, nanti logical flow-nya ini tidak sistematis. Jadi harus diperhatikan bagaimana poin satu dengan yang lainnya itu disatukan. Nah, apa yang dimaksud dengan general topic? Yaitu pernyataan yang menarik pembaca berdasarkan bidang riset ini, namun memiliki hal-hal penting yang berkaitan dengan riset di paper ini ya.
Jadi di dalam kalimat pertama ini, karena paper ini bertujuan untuk mengenhance sistem dari ECT ini untuk multi-phase flow, maka dalam kalimat-kalimat pembukanya kita sebisa mungkin pakai keyword tersebut ya. Nah, biasanya dalam paragraf 1 dan paragraf pembuka ini, keyword-keyword yang biasa kita sudah mention di bagian abstrak itu sebisa mungkin dimasukkan juga ya, untuk memudahkan konsistensi penulisan nantinya. Nah, selanjutnya setelah itu adalah narrowing the topic. Ini mendeskripsikan kalimat pembuka untuk menuju research problem. Jadi yang warna ini memiliki fungsi yang berbeda ya. Jadi yang pertama berkenaan dengan general topic, yang merah ini berkaitan dengan narrowing the topic, dan hijau ini adalah research problem. Nah, biasanya kalimat yang berfungsi sebagai narrowing the topic ini seringkali terlewatkan bagi penulis pemula ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Karena apa sih fungsi dari narrowing the topic ini adalah membahas sesuatu yang menjembatani kita membahas dari research problem. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, karena problemnya itu adalah berkaitan dengan external electrode, maka yang menjembatani penjelasannya adalah ya tentang elektrod ya. Jadi tentang sensor, karakter sensor itu sendiri. Nah, menjelaskan research problem itu tidak hanya sampai di situ ya. Jadi walau kita sudah sampaikan bahwa ada karakter non-linear dalam pengukuran kapasitansi dengan menggunakan external electrode, ya kalau kita sebagai pembaca, terus kenapa gitu kan, terus so what, jadi apa implikasi dari research problem ini perlu dijelaskan lebih lanjut. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi dari hook ya, atau memancing. Jadi menunjukkan suatu fakta yang menarik bagi pembaca sehingga kita menjadi lebih penasaran lagi tentang research problem itu ya. Jadi struktur kalimat yang berfungsi sebagai hook ini dalam maknanya memancing. Jadi struktur ini menjadi penjembatan bagi kita untuk menuju literatur review. Nah, sebagai contoh di hook ini, paper ini menyatakan bahwa karakter nonlinear ini menyebabkan rekonstruksi citra dari distribusi permittivity listriknya menjadi sulit untuk dilakukan. Lantas, bagaimana paper-paper yang sudah ada mencoba mengatasi masalah sulitnya merekonstruksi distribusi permittivity listrik ini? Nah, di penjelasan selanjutnya disampaikan bahwa mereka menggunakan metode yang namanya normalize the measured capacitance atau teknik normalisasi. Nah, sehingga di bagian struktur berikutnya adalah tentang studi literatur review, di mana literatur review ini menjabarkan bagaimana penelitian-penelitian yang sudah ada melakukan normalisasi pengukuran kapasitas. Kita perlu sampaikan bahwa bagaimana metodenya, apa kelebihan dan kekurangannya, dan yang paling penting adalah bagaimana metode-metode yang mereka gunakan itu dikaitkan dengan research problem yang kita kemukakan di paragraf awal. Jadi di sini contoh ada 1, 2, 3, 4. Teman-teman sebisa mungkin diurutkan berdasarkan tahunnya, itu bisa, atau diurutkan berdasarkan bagaimana metode ini mencoba mengatasi masalah itu dengan saling menutupi kekurangannya masing-masing. Jadi kadang ada satu model dia propose karena model sebelumnya ada problem. Nah, problemnya apa yang di model sebelumnya itu perlu di-mention juga di sini. Nah, kemudian sebelum kita menuju penjelasan bagaimana kontribusi dari paper kita, apa originalitasnya, apa novelty-nya, studi kita, maka perlu struktur kalimat yang berfungsi sebagai hook lagi ya. Maka di sini ada hook 2, ini maksudnya memancing lagi. Nah, di hook kedua ini menjelaskan berkaitan dengan fakta-fakta yang belum dipertimbangkan oleh paper di bagian literatur review. Jadi di sini biasanya yang menjadi poin utama bagi reviewer adalah melihat studi kita. Jadi reviewer akan menggunakan kelemahan dari hook kedua ini yang kita buat ini sebagai serangan pertama. Nah, ini harus diperhatikan juga. Jadi apakah paper kita ini dibangun atas scientific reason yang kuat atau tidak. Jadi sebagai contoh di hook kedua ini
paper ini menyatakan bahwa metode yang sudah ada ya hanya mempertimbangkan kasus yang linier, sedangkan karakter yang non-linier itu dari pengukuran kapasitansi akibat adanya inner wall atau external electrode ini belum dipertimbangkan di metode-metode sebelumnya. Nah, di hook kedua inilah yang disampaikan apa alasan saintifik kenapa originalitas studi ini diusulkan ya. Kemudian selanjutnya di bagian original research langsung kita sampaikan ya apa tujuan dari paper ini ya. Sebagai contoh di sini paper ini mempropos sebuah metode normalisasi baru untuk ECT yang disebut dengan exponential model. Dan jangan lupa juga ya kita sampaikan penjelasan tambahan dari originalitas ini ya atau novelty dari paper ini. Jadi penjelasan tambahan ini memudahkan pembaca kenapa bagaimana metode normalisasi ini bisa menjadi solusi dari research problem yang disampaikan sebelumnya. Nah, kemudian di bagian akhir sampaikan secara jelas apa sih objektivitas dari paper ini. Jadi objektif dengan penjelasan proposed method kita ini berbeda ya. Objektif ini maksudnya adalah apa sih kontribusi dari paper ini di bidang ilmu yang kita mention di awal tadi ya. Apa implikasi terapannya itu di lapangan. Nah, jadi nanti juga kita akan coba bahas teman-teman bagaimana sih sebetulnya membedakan antara originality, kemudian novelty ya, atau sesuatu yang inovatif ya dari sebuah studi. Ini khusus untuk paper yang sifatnya tipenya artikel ya. Jadi jangan ketukar-tukar. Nah, itu berbeda. Tapi intinya kita sampaikan bahwa ketika saya mention tentang novelty atau originality, ini maksudnya sesuatu kontribusi yang kita propose ya. Oke, kurang lebih demikian. Kita bahas tentang contoh dari session introduction ketika kita melihat dengan metode struktur. Inilah sesuatu poin-poin yang seringkali diperhatikan oleh para profesor di Jepang ketika melakukan sebuah proofreading, ketika melakukan sebuah review dari paper yang ditulis oleh para mahasiswa bimbingannya. Nah, jangan lupa kita akan bahas di video berikutnya tentang template dari introduction section ini untuk memudahkan teman-teman mengawali menulis paper di bagian introduction. Terima kasih sudah menyimak.